Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden terpilih kita, Pak Prabowo Subianto, Jenderal 08. Ada 5 hal yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah persoalan tentang ketahanan. 5 tahun ke depan yang paling penting adalah soal ketahanan. Pertama, ketahanan soal pangan. Kita melihat beberapa potensi wilayah provinsi kita memang sebagai lumbung ketahanan pangan, termasuk di Jawa Barat, kemudian di Jawa, dan beberapa daerah di Sumatera, dan itu harus terus dikembangkan dan ditumbuhkan. Program untuk mencetak sawah baru, pembukaan lahan baru, dan pemanfaatan ulang untuk persawahan itu merupakan salah satu program unggulan yang harus memang terus ditingkatkan, karena perkembangan pangan kita harus ada surplus sumber daya beras terutama, karena itu merupakan salah satu indikator daripada ketahanan pangan kita. Selain daripada beras, tentu harus dikembangkan berbagai macam kebutuhan pokok yang berasal selain beras, seperti jagung, sagu, dan seterusnya, agar keberlanjutan daripada warga negara kita dalam mengkonsumsi bahan pokok itu terus berlanjut. Dan tentu kita tidak ingin secara terus-menerus melakukan impor, terutama beras, karena sebenarnya kita wilayah agraris yang bisa menghasilkan surplus beras. Yang kedua adalah soal ketahanan ekonomi kita. Tentunya ketahanan ekonomi ini dilandasi atas 2 hal. Pertama, sektor real, dan kemudian investasi. Soal investasi memang harus dijaga, dipilih dengan baik apa saja yang merupakan investasi yang dibutuhkan dalam jangka 5 tahun ke depan, karena tidak semua investasi itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Dan tentunya kalau memang ingin melandasi dengan infrastruktur, itu infrastruktur yang betul-betul tepat guna, tidak hanya selalu kita berurusan dengan kemajuan negara soal ekonomi yang sifat segmennya itu lebih kepada menengah ke atas, tetapi coba bangun investasi yang itu menyentuh langsung kepada menengah ke bawah, sehingga kebermanfaatannya dirasakan secara langsung oleh masyarakat kita. Yang ketiga adalah ketahanan tentang cyber kita. Tentunya kedaulatan digital kita ini masih rendah, karena kita merupakan salah satu negara terbesar yang penggunaan digital itu menjadi satu-satunya alat yang digunakan oleh masyarakat luas kita. Tentunya ini menjadi catatan bagaimana digital kita ini benar-benar memiliki keamanan yang sangat akurat. Jadi tidak mudah digunakan secara menyimpang oleh kepentingan-kepentingan tertentu di luar bangsa Indonesia. Dan itu menjadi perhatian serius kalau kita ingin daulat digital, daulat informasi, daulat keamanan cyber kita. Tentunya harus serius badan cyber kita bekerja untuk mengamankan infrastruktur digital kita, baik telekomunikasi dan informasi teknologi, dengan sangat serius. Kemudian adalah soal ketahanan sosial kita. Tentu kita tidak menginginkan terjadinya sebuah degradasi sosial atau disintegrasi sosial kita, dan kita melihat harus ada kesetaraan, ya, pemerataan, sehingga sosial kita itu tetap dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kemarin Pak Jokowi telah melakukan Indonesia sentris, tidak lagi dengan Jawa sentris. Dan itu terus harus digalakkan, bagaimana pemindahan ibu kota merupakan simbol Indonesia sentris itu, dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan wilayah-wilayah lain secara merata, secara proporsional sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang ada di wilayah atau daerah masing-masing. Dan itu menjadi perhatian juga agar tidak lagi ada masyarakat di wilayah tertentu yang merasa tidak digapai atau tidak hadirnya pemerintah pusat di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian adalah soal ketahanan mengenai politik kita, ya. Jadi keseimbangan, keharmonisan, stabilitas politik itu mencerminkan demokrasi kita yang matang. Tentunya kondisi saat ini Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu mendapat dukungan penuh hampir dari seluruh partai politik
termasuk terakhir PDIP juga akan dikabarkan bergabung kepada Presiden Pak Prabowo. Semoga dengan gemuknya dukungan ini tidak menurunkan profesionalitas, tidak menurunkan perhatian kepada masyarakat, tidak menurunkan semangat untuk membangun bangsa agar lebih baik. Dengan dukungan banyak dari berbagai macam pihak, ini merupakan momentum persatuan dan kesatuan, satu gerakan, satu irama, satu spektrum, satu frekuensi untuk sama-sama semua bergerak membangun hal-hal yang belum selesai untuk diselesaikan. Jadi memang pembangunan fisik, pembangunan manusia yang terutama adalah ujungnya pada pemerataan kesejahteraan agar terbukanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya, terbentuknya ekonomi masyarakat yang berkeadilan, dan tentunya dengan dukungan itu bisa digunakan juga untuk berbagi tugas mengenai hal-hal menyempurnakan atau menata kembali sosial, ekonomi, politik dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang sekiranya tidak untuk kepentingan masyarakat atau nasional kita, itu tidak perlu atau bisa diturunkan, tidak dibatalkan. Dan tentunya juga membuat peraturan-peraturan yang mengharmonisasi sehingga semua kepentingan aturan itu untuk kesejahteraan masyarakat kita, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meningkatkan taraf hidup dan kelayakan. Tentunya harkat dan martabat bangsa Indonesia, masyarakat kita itu harus didorong oleh pemimpin dan juga elit-elit politik agar kondusif rumah Indonesia ini semua yang menempatinya akan merasa tenang, nyaman, aman, tentram, bahagia, tidak merasa was-was atau takut, tidak menghadirkan rasa tertekan atau depresi, dan tentunya membangun kondusivitas itu adalah tugas daripada pemimpin dan elit politik, terutama semua para pejabat juga harus menunjukkan bagaimana sikap rendah hati, kesederhanaan, kebajikan, sehingga semua merasakan iklim yang kondusif. Satu lagi soal ketahanan internet kita ya, media sosial kita. Kita juga harus memperhatikan perkembangan generasi-generasi baru kita yang membanjiri segala macam aktivitasnya di media sosial, terutama persoalan mengenai konten ya. Jadi konten ini secara tidak langsung akan berdampak dan mempengaruhi kepada semua elemen. Karena bagaimanapun juga konten yang tidak didasari atas hal-hal kepositifan tentu akan menghasilkan daya rusak ya, daya rusak dan daya pengaruh yang begitu luas, sehingga perlu ada pengkondisian dari pemerintah terhadap perkembangan konten yang ada di media sosial. Dan itu harus sangat diperhatikan dengan segala macam aturan yang dibuat dan juga bagaimana tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya pengaruh-pengaruh buruk yang menyebabkan berbagai macam pihak itu bisa merusak ya tatanan sosial kita dengan perkembangan konten yang tidak kondusif itu. Dan terakhir mungkin yang diperhatikan adalah persoalan ketahanan daripada sebuah kepentingan jangka panjang kita, dan ini butuh betul-betul kebijakan yang utuh, komprehensif dari seorang presiden, karena tongkat kepemimpinan tertinggi di negara kita itu adalah di presiden. Seandainya presiden berhasil dan tidak menyerah ya, atau apalagi mengangkat bendera putih terhadap melawan segala macam bentuk hal-hal menyimpang di negara ini, tentunya dukungan banjir dari masyarakat akan hadir ketika presiden mengatakan dengan tegas menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang belum selesai di negara ini, terutama persoalan-persoalan yang terkait dengan penyimpangan keuangan ya, dan itu harus ditunjukkan betul oleh seorang presiden, dan itu bakal menjadi dukungan yang sangat kuat dari seluruh masyarakat kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan, dengan sudah terbentuknya pimpinan DPR RI, MPR, DPD, dan juga kabinet segera akan dilantik, saya berharap 2024 sampai 2029 saya selaku warga negara biasa menyampaikan semoga kita bisa lebih baik dan juga memperhatikan betul-betul masyarakat sebagai warga negara di Republik ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.